warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, di mana kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang yaitu menginjak kepada hadis nomor 31, babnya bab sabar. Jemaah rahimakumullah, setiap orang pasti akan mendapatkan cobaan ataupun musibah, baik cobaan itu bersifat kesenangan ataupun kesusahan. Tentunya bagaimana kita di dalam menyikapinya ataupun menghadapinya. Yang perlu kita ketahui bersama yaitu cobaan ataupun musibah itu dinilai ataupun akan mendapatkan pahala apabila kita bersabar pada saat pertama terjadinya musibah tersebut ataupun pada saat awal terjadinya musibah itu. Ini semua seperti yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu hadisnya sebagai berikut. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala maran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qarbin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati walam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru inda sotmatil ula. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati lil Muslim tabki ala sobiyin laha, yang artinya dari Anas radhiyallahu an, ia menuturkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati wanita yang tengah menangis di dekat kuburan. Lantas beliau berkata, bertawakallah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Namun wanita itu malah berseru, pergi dan menjauhlah dariku, karena Anda tidak mengalami musibah yang baru saja menimpaku. Wanita itu tidak mengenal siapa beliau. Lalu dikatakan kepadanya, sungguh beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu mendatangi pintu, lalu dia berkata kepada beliau, aku tidak tahu kalau tadi itu engkau. Maka beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya kesabaran yang mendatangkan pahala adalah pada saat benturan pertama atau awal terjadinya musibah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, hadis ini disebutkan dengan lafaz wanita itu menangisi anaknya. Kandungan dari hadis tersebut yang pertama yaitu ketidaksadaran bertolak belakang dengan ketakwaan. Yang kedua, sabar yang menjadikan pelakunya terpuji adalah sabar pada saat awal terjadinya musibah, berbeda dengan yang terjadi sesudahnya. Apabila musibah berlarut-larut dan berlangsungnya lama, maka akan ada hiburan dan ada pada waktu itulah kesabaran tidak berarti lagi,
karena ia datang setelah waktunya berlalu. Inilah salah satu syarat sabar yang baik, yaitu menunjukkan keikhlasan serta tidak mengeluhkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap rendah hati dan kelembutan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang tidak memahami ataupun yakni orang awam yang belum mengetahui syariat Islam. Kemudian dianjurkan agar memberikan toleransi kepada orang yang sedang tertimpa musibah dan menerima alasannya. Rasulullah SAW berjalan meninggalkan wanita itu sesudah terucap pernyataan dari lisannya, "Pergi dan menjauhlah dariku, karena Anda tidak mengalami musibah yang baru saja menimpaku." Kemudian dianjurkan bersabar dalam menerima hal-hal yang menyakitkan ketika menyampaikan nasihat atau ketika menyebarkan kebaikan. Atas dasar inilah Rasulullah SAW bersikap sabar terhadap tindakan menyakitkan maupun ucapan wanita tersebut yang mengandung cemoohan. Sebagai tambahan, hadis ini yaitu sebagai dalil di mana wanita dianjurkan atau diperbolehkan untuk berziarah kubur. Sebagai kesimpulan dari hadis tersebut yaitu kita dapat mencontoh sikap Rasulullah SAW di dalam menghadapi kesabaran, di mana tatkala dia memberikan nasihat kepada wanita tersebut malah mengusirnya dan mengatakan, "Pergilah engkau, karena engkau tidak mengalami apa saja musibah yang baru saya alami." Kemudian yang kedua yaitu kesabaran yang mendatangkan pahala ataupun yang mendapatkan pahala, yaitu ketika kita mendapatkan musibah itu, kita bersabar pada saat awal terjadinya musibah tersebut ataupun terjadinya benturan pertama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.